Jadi sekarang kita akan bahas tentang distribusi Fermi Dirac, di mana distribusi Fermi Dirac ini berisi tentang probabilitas penempatan tingkat energi oleh fermions. Di mana fermion sendiri merupakan partikel spin setengah bilangan bulat yang memenuhi prinsip larangan Pauli. Nah, elektron merupakan fermion. Oleh karena itu, fungsi Fermi memberikan probabilitas bahwa tingkat energi pada energi E dalam kesetimbangan termal dalam sistem besar ditempati oleh sebuah elektron. Nah, sistem ini dicirikan oleh suhunya T dan energi Ferminya EF. Dengan fungsi Fermi diberikan sebagai berikut. Nah, ini rumus dari distribusi Fermi, di mana E-nya ini merupakan energi dari partikel dalam keadaan tunggal, EF-nya ini adalah energi Fermi, K-nya ini adalah konstanta Boltzmann, T-nya ini adalah suhu mutlak, temperatur absolut dalam Kelvin. Seperti itu. Nah, jadi berikut merupakan contoh grafik fungsi Fermi. Nah, dari gambar tersebut kita dapat dari grafik sama rumus di sini tuh kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa fungsi Fermi akan bernilai setengah jika energinya sama dengan energi Fermi. Nah, ini kan, nah nih, ini kan kalau kita garisin 0,5, ini itu saat nilai E-nya sama dengan ER, karena kalau kita masukin ke matematisnya di sini, kalau E sama dengan ER itu 0, maka nanti jadinya sama dengan 1 per 1 ditambah 0. 1 per 1 ditambah E pangkat 0, jadi 1 per 1 tambah 1, jadi sama dengan setengah. Itu makanya fungsi Ferminya akan bernilai setengah jika energinya sama dengan energi Fermi. Nah, dan akan berkurang secara eksponensial untuk selisih energi yang jauh lebih besar daripada KT. Nah, maksudnya berarti ini kalau misalnya kita masukin selisih energi yang lebih besar nih, berarti nanti otomatis E-nya ini selisih E-nya akan bernilai positif nanti, jadi E pangkat bilangan positif, dan hasilnya pasti semakin besar nanti ini grafiknya akan semakin turun, nilainya akan semakin kecil. Gitu. Contohnya ya ini. Nah, sekarang kan bahas tentang pengaruh temperatur terhadap konduktivitas listrik. Nah, ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, konduktivitas listrik suatu bahan itu dapat berubah sesuai dengan temperatur, baik itu konduktor, semikonduktor, ataupun isolator. Nah, hal ini disebabkan dengan perubahan temperatur yang menyebabkan perubahan nilai resistivitas material tersebut. Nah, secara matematis tuh hubungannya dapat dinyatakan seperti ini. T sama dengan Rho 1 ditambah alfa T min T0. Nah, nanti yang membedakan antara konduktor, isolator, dan semikonduktor ada di nilai alfanya. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu. Nah, dengan Rho T ini adalah resistivitas pada suhu T. Rho 0 ini resistivitas pada suhu awal. T0, alfa ini koefisien resistivitas bahan. T ini suhu akhir. T0 ini suhu awal. Nah, jadi setiap jenis bahan, konduktor, isolator maupun semikonduktor itu mempunyai reaksi yang berbeda terhadap perubahan suhu. Nah, kalau di konduktor, getaran atom menyebabkan banyak tabrakan antara elektron bebas dan elektron reaktif sehingga penghambatan terhadap aliran arus semakin besar. Secara sederhana, semakin besar perubahan suhu, maka semakin besar pula nilai resistivitasnya. Karena alfanya bernilai positif. Maksudnya alfanya bernilai positif, jadi semakin gede. Nah, semakin gede selisih antara T dan T0-nya, maka nilai Rho T-nya akan semakin besar. Kalau dijadikan dalam grafik seperti ini, semakin besar secara eksponensial.
Pada isolator ada begitu sedikit elektron bebas sehingga hampir tidak ada arus yang dapat mengalir. Pemanasan isolator itu nantinya akan menggetarkan atom sehingga atom akan begitu cukup kuat untuk benar-benar mengguncang beberapa elektron aktifnya hingga bebas dan akhirnya menciptakan elektron bebas untuk menjadi pembawa arus. Nah, jadi kalau di isolator adanya getaran itu justru akan memicu bebas, menciptakan elektron bebas sehingga arusnya bisa semakin lancar mengalir di bahan tersebut. Nah, jadi intinya semakin besar perubahan suhu yang dialami oleh isolator, maka semakin kecil nilai resistivitasnya. Alfanya bernilai negatif. Nah, gimana kalau semikonduktor? Kalau di semikonduktor ada namanya jarak terlarang antara pita konduksi dan pita valensi kecil. Nah, jaraknya ini kecil. Jarak terlarang antara pita konduksi dan pita valensi ini kecil. Pada suhu mutlak, pita valensi ini terisi penuh dan pita konduksi kosong. Nah, ketika suhu meningkat, celah terlarang ini menjadi sangat sedikit dan langsung berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Jadi beberapa elektron dari ikatan kovalen antara atom-atom penyusun bahan semikonduktor bebas bergerak di dalam struktur sehingga menyebabkan peningkatan konduktivitas material. Sederhana, semakin besar perubahan suhu yang dialami oleh semikonduktor, maka semakin besar pula nilai resistivitasnya. Alfa pada semikonduktor juga bernilai positif. Nah, ini grafiknya. Bedanya sama konduktor apa? Kalau semikonduktor itu grafiknya eksponensial turun, kayak cerminan sumbu dia terhadap grafiknya konduktor. Ini ada salah satu contoh dari semikonduktor, itu silikon. Ini seperti itu. Berdasarkan kemampuan mengantarkan arus listriknya, suatu bahan dibedakan menjadi 3 macam, yakni konduktor, isolator, dan semikonduktor. Untuk mengetahui perbedaan konduktor, isolator, dan semikonduktor, maka perlu dipahami beberapa istilah tentang pita energi yang terdiri dari 3 macam, yaitu pita valensi, pita konduksi, dan pita terlarang. Pita valensi sendiri adalah pita energi terakhir yang terisi penuh oleh elektron-elektron. Kemudian pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang kosong atau terisi sebagian oleh elektron-elektron. Kemudian yang terakhir, pita terlarang adalah pita energi di antara pita valensi dan pita konduksi, di mana elektron-elektron tidak diperbolehkan ada pada pita energi ini. Energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi adalah sebesar energi pita terlarang. Untuk konduktor, pita valensi dan pita konduksi saling bertumpangan. Untuk semikonduktor dan isolator, pita konduksi dan pita valensi tidak bertumpangan, dan selang di antaranya menyatakan energi yang tidak boleh dimiliki elektron. Selang seperti itu disebut pita terlarang, yang menunjukkan besarnya energi gap yang dimiliki bahan tersebut. Seperti yang bisa ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bahan penggantar atau konduktor merupakan bahan yang memiliki elektron bebas pada kulit terluar orbit. Elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit elektron, bahan ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Bahan konduktor dapat mengantarkan arus listrik dengan mudah karena memiliki daya hantar listrik atau electrical conductivity yang besar dan memiliki tahanan atau hambatan listrik atau electrical resistance yang kecil, yaitu hanya sebesar 10⁻⁵ ohm cm. Hal ini disebabkan dalam bahan konduktor terdapat sejumlah besar elektron bebas. Dalam tinjauan pita energi, konduktor memiliki pita konduksi dan pita valensi yang saling tindih atau overlap, dan energi gap yang sangat kecil. Konduktor memiliki struktur pita energi yang hanya sebagian saja yang berisi elektron. Pita energi yang terisi sebagian merupakan pita konduksi. Medan listrik eksternal yang dikenakan pada konduktor akan mempengaruhi elektron.
sehingga memperoleh tambahan energi dan memasuki tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron tersebut merupakan elektron bebas yang lincah dan gerakannya menghasilkan arus listrik. Untuk struktur pita energi pada konduktor bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Bahan isolator adalah bahan dielektrik atau bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Isolator tidak memungkinkan arus listrik melewatinya dan memiliki harga resistivitas yang besar, yaitu antara 10⁻14 minus 10⁻22 ohm cm. Isolator memiliki pita valensi yang penuh berisi elektron, sedangkan pita konduksinya kosong. Energi gap isolator sangat besar, sekitar 6 elektron volt, sehingga energi yang diperoleh dari medan listrik eksternal terlalu kecil untuk memindahkan elektron melewati energi gap tersebut, sehingga penghantaran listrik tidak dapat berlangsung. Isolator memiliki celah energi yang cukup besar antara pita valensi dan pita konduksi, dan tingkat energi Fermi terletak pada celah energinya. Untuk struktur pita energi dari isolator bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Bisa dilihat bahwa isolator memiliki energi gap sebesar 6 elektron volt. Semikonduktor disebut juga dengan bahan setengah penghantar listrik karena memiliki konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor memiliki resistivitas antara konduktor dan isolator, atau sekitar 10⁻2 sampai 10⁻9 ohm cm. Semikonduktor memiliki struktur pita energi yang hampir sama dengan isolator, namun memiliki celah energi terlarang atau energi gap lebih kecil daripada isolator. Hal itu yang menyebabkan perbedaan perilaku antara konduktor dan isolator. Berdasarkan konsep pita energi, semikonduktor merupakan bahan yang pita valensinya hampir penuh dan pita konduksinya hampir kosong dengan lebar pita terlarang atau energi gap sangat kecil, yaitu hanya sekitar kurang lebih 1 hingga 2 elektron volt. Semikonduktor memiliki konduktivitas rendah pada suhu kamar. Hal ini karena adanya energi gap yang kecil. Konduktivitas listrik bertambah sesuai dengan kenaikan suhu, karena eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi dapat terjadi setelah elektron diberi energi termal. Elektron-elektron tersebut meninggalkan kekosongan pada pita valensi yang disebut dengan lubang atau hole. Hole pada pita valensi dan elektron hampir bebas pada pita konduksi itulah yang berperan sebagai penghantar arus pada semikonduktor, di mana elektron merupakan pembawa muatan negatif dan hole merupakan pembawa muatan positif. Bahan semikonduktor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik sendiri memiliki dua tipe, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang belum mengalami penyisipan oleh atom akseptor atau atom donor. Sifat asli yang melekat pada unsur tersebut menentukan sifat-sifat kelistrikannya. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Ciri-ciri dari semikonduktor intrinsik adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, jumlah elektron pada pita valensi sama dengan pita konduksi. Kemudian yang kedua, energi Fermi terletak di tengah-tengah energi gap. Kemudian banyaknya hole di pita valensi sama dengan banyaknya elektron di pita konduksi. Kemudian yang terakhir, elektron memberikan sumbangan terbesar terhadap arus, tetapi sumbangan hole juga berperan penting. Sifat kelistrikan dari semikonduktor dapat diubah dengan menambahkan sejumlah atom yang berukuran hampir sama, namun dengan jumlah elektron valensi yang berbeda. Pengubahan itu disebut dengan doping. Semikonduktor yang terbentuk akibat ketidakmurnian karena telah diberi doping disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor jenis ini terdiri dari dua macam tipe, yaitu semikonduktor tipe P atau pembawa muatan hole dan semikonduktor tipe N atau pembawa muatan elektron. Semikonduktor tipe P diberi doping oleh atom trivalen pada semikonduktor murni.
Penambahan atom pengotor atau doping bervalensi 3 seperti baron, aluminium, atau atom Ga ke dalam semikonduktor murni seperti silikon menghasilkan defisiensi elektron valensi yang disebut hole atau bermuatan positif. Atom pengotor ini menerima elektron dari pita valensi, sehingga atom pengotor ini disebut juga dengan atom aseptor. Semikonduktor yang didoping dengan atom-atom aseptor ini dinamakan semikonduktor tipe P, di mana P adalah kependekan dari positif, karena pembawa muatan positif jauh melebihi pembawa muatan negatif. Kemudian selanjutnya, semikonduktor tipe N ini diberi doping oleh atom pentavalen pada semikonduktor murni. Atom-atom pengotor ini mempunyai 5 elektron valensi sehingga secara efektif memiliki muatan sebesar plus 5Q sehingga menyumbangkan elektron bebas ke dalam semikonduktor murni. Elektron bebas itu berada pada tingkat Fermi dan dapat masuk ke pita konduksi. Kekosongannya digantikan oleh elektron dari pita valensi, sehingga terjadi aliran elektron. Akibatnya, konduktivitas semikonduktor murni bertambah. Atom pengotor ini disebut dengan atom donor.